Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama channel kami, channel Mekanik Ngisini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Satu keluhan dari unit Vario FI 110 ya, 110, dimana ada keluhan bagian mesin kasar, terus tertuju di bagian transmisi CVT. Jadi ketika akselerasi, ketika di stasioner, ketika berjalan apalagi kasarnya sangat luar biasa. Nah, maka dari itu kita langsung ke pembongkaran. Tadi kita tanpa spilkan di awal, tapi kita spilkan setelah kita bongkar untuk bagian crankcase ataupun cover crankcase dari transmisi CVT. Ini dikeluhkan suara motor ini sangat kasar, sekasar perlakuanmu padaku, anjay. Nah, di sini kita cek dan kita spilkan untuk suara kasar seperti apa ketika kita sudah lepas bagian cover crankcase-nya. Ya, kita coba starting. Nah, jadi teman-teman, suaranya kotak-kotak seperti itu. Apalagi kita coba open gas. Nah, itu suaranya teman-teman ya, kasar. Nah, suaranya sangat kasar, pokoknya sekasar perlakuanmu padaku. Nah, tentunya ya. Oke, kita jangan terlalu serius kali ini, kita di bawah happy saja. Baik, ini langsung saja kita cek untuk bagian komponen-komponen. Kita cek dulu bagian primer. Untuk bagian primer itu kita harus melepas, ini ada mur 22 ya. Kita lepas mur ini, tentunya kita bisa lihat di sini ada puli kipas ya. Kalau kita bahasa nyeleneh aja ya, yang mudah diingat, yang mudah dikenali. Karena kalau kita bahasanya bahasa ilmiah secara teknis terlalu sulit dan takutnya juga saya nggak bisa. Nah, di sini kita lepas untuk bagian puli kipasnya ini. Kita lepas murnya dulu, mur 22 nih. Kita lepas terlebih dahulu. Yuk kita lepas teman-teman. Oke, sudah dilepas. Tunggu. Ini murnya teman-teman. Ada ring satu di sini. Terus juga ini bagian, terlepas saja dari sini teman-teman. Ya. Nah, cek dulu bagian pulinya. Dirasa untuk puli kipas masih oke lah. Ring di sini satu teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Kita lepas dulu bagian bibelnya, kita simpan aja di sini dulu ya. Oke, kita lepas untuk bagian weight ya, dan rumah weightnya. Kita lepas aja dari sini, tarik apa-apa tuh berusut. Susah kawan-kawan. Nah, kita lepas. Nah, kotor sekali teman-teman ya. Nah, di sini ini bagian roller atau weight atau pemberat ini sudah sopak seperti ini teman-teman ya. Ini kenapa bisa bunyi? Nah, ini rotak ya, jelas harusnya bulat. Normalnya ini bulat teman-teman, tapi karena memang karena usia atau pemakaian, nah inilah seperti ini, sopak satu. Yang lainnya pun sama, sudah sopak. Ini juga, pokoknya semuanya sopak lah ya. Nah, akibat dari ini roller yang aus dipaksa teman-teman, karena berat ya, karena berat dia berputar. Nah, di sini juga ini kena nih teman-teman. Nah, jadi ini pasti bunyi teman-teman. Ini sudah lock seperti ini, sangat mengkhawatirkan.
Nah ini kolar ini sama dudukannya tuh udah oblak, nah, kocelak. Ini pasti menimbulkan, kalau bahasa daerah saya itu noise. Nah, ini juga pernah ganti seperti teman-teman, karena memang ini ada aksaranya Aspira, bukan AHM. Camnya kita coba lihat. Ini kena dikit, masih bisa dipakai. Mungkin ini slider yang kena ya. Slider ini udah kocak teman-teman, jadi canggahnya udah terlalu nyablak. Terus yang di sini teman-teman harus diganti itu ini oil seal bocor tuh satu ya lagi. Sudah pastikan teman-teman ya, sumber suara, sumber masalah ataupun sumber keluhan dari pemilik kendaraan dari komponen primer, karena memang baru dilihat dari yang primer itu yang paling depan lah ya, kalau bahasa mudahnya depan, yang paling depan. Oke, kita informasikan ke pemilik kendaraan, ini ganti, ini juga disarankan ganti roller atau weight, ganti slider, seal bagian crankshaft ya. Oke, sementara itu, dan kita coba periksa bagian yang sekunder. Kita lepas dulu. Ini ada mur 19 teman-teman, mur 19. Oke, cek pibel, dirasa sih masih aman. Bando Aspira, sudah menggunakan Aspira. Untuk bagian kampas, kebocoran bagian seal juga ada kebocoran. Kita bongkar dulu untuk bagian dalamnya. Ini kita lepas bagian puli sekunder. Baik, sudah dilepas untuk bagian plat karir atau kampas kopling ganda atau kampas kopling ya. Ini dirasa masih oke, simpan. Terus bagian puli ini juga sirkulasinya masih oke. Sealnya sedikit ada kebocoran, nanti diganti ya. Nah ini ada bocor nih, sampelnya bocor, seal valve-nya harus ganti. Nah di tengah juga ada kebocoran seal. Untuk cloud housing atau rumah koplingnya ini sudah ada pengelasan teman-teman, tapi masih oke lah. Jadi ini yang diganti teman-teman. Baik, seperti itu teman-teman. Jadi barangkali menemukan kendala yang sama ataupun juga keluhan yang sama di unit kendaraan rekan-rekanku atau saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman periksa terutama bagian primer ya, bagian roller atau weight, terus juga ada bagian rumah rollernya atau ininya, terus bagian kolarnya teman-teman silahkan dioblak-oblak seperti ini. Nah kalau oblak seperti ini sudah luar dari batas toleransi. Kalau space itu memang kelonggaran sedikit wajib ada ya, tidak boleh ngepres. Tapi kalau ini terlalu longgar, ini keperawannya udah hilang ya, sudah longgar. Mungkin berapa ini kalau turun mesin, sudah longgar sekali ya. Oke, begitu kawan-kawan, nanti kita bersihan ini wajib bersih sebersih-bersihnya, jangan ada debu di antara kita, tentunya untuk kepuasan pelanggan dan tentu juga supaya lebih baik saja hasilnya. Oke, kita proses
negosiasi ataupun juga apa penerangan dulu ke pemilik kendaraan. Kita estimasikan untuk biaya pengerjaan, untuk biaya spare part, ya waktu pengerjaan itu berapa lama, kita informasikan ke pemilik kendaraan supaya kita jelas, tidak ada dusta di antara kita. Oke. Baik teman-teman semuanya, ini sudah kita diskusi dengan pemilik kendaraan bahwasannya untuk part-part yang rusak diganti saja dengan unit part baru ya. Nah, di sini sudah kita siapkan untuk poin-poin atau part-part yang diganti ya. Ini rumah seal, slider, kibel, dan tentunya yang paling parah nih, apa namanya, roller dan kolarnya. Oke, kita pakai dari AHM. Yuk kita pasang, dan setelah pasang kita coba dengarkan bunyi kasar ataupun yang dikeluhkan awal sebelum dilakukan pergantian part. Apakah sudah clear, tidak ada masalah lain, ataukah memang ada masalah lain lagi. Baik teman-teman, ini sudah kita pasang untuk komponen-komponen area terhadap CCTV baik primer maupun juga sekunder. Yuk kita langsung saja nyalakan motor ya. Oke, ini sudah kita pasang, kita tinggal nyalakan unit kendaraannya teman-teman. Nah, ini sudah halus teman-teman, jadi bunyi kasarnya sudah tidak terdengar lagi ya teman-teman. Jadi beberapa poin yang tentunya jadi bahan menjadi sumber suara, tentunya suara kasar di unit motor ini sudah kita ganti, sudah kita regenerasi dengan part baru, dan alhamdulillah hasil akhir tidak ada kendala lain. Fokus tadi di part yang di tentunya teman-teman secara visual dilihat bahwa memang bagian roller, bagian kolar, dan bagian rumah rollernya sudah kena. Jadi itu yang menjadi sumber suara atau engine noise di unit motor ini seperti yang dikeluhkan oleh pemilik kendaraan. Oke teman-teman, itu saja yang disampaikan dalam video kali ini. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Kita saling berbagi pengalaman, bukan saya menggurui atau mengajari, tapi kita berbagi pengalaman atau berbagi informasi. Barangkali motor teman-teman sama kasusnya atau sama masalahnya, teman-teman silahkan periksa bagian yang kena seperti video di awal tadi. Baik, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video kami, yang tentunya sudah subscribe, sudah like, sudah share, tentunya juga sudah komen. Ucap terima kasih, doa terbaik buat teman-teman semuanya. Semoga panjang umur, rezeki lancar, dan barokah. Akhir kata dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.